Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Raja Dewa Bai Cheng berkata, Feng Er, kamu sibuk dengan urusanmu, kembali dan selesaikan sisanya dulu. Selebihnya, ayah akan bicara dengan Yuner, ucap Bai Cheng. Anak ini akan pergi, ucap Bai Feng, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Dewa Raja Bai Cheng berkata dengan harapan, Yuner, jika aku memberimu 35 tahun lagi, bisakah kamu dipromosikan ke Dewa Surgawi kelas 3? Jika Anda dapat dipromosikan, apa Anda dapat tak terkalahkan di bawah Dewa Suci, ucap Bai Cheng. Tan Yun merenung sejenak, masih ada beberapa mata air surgawi di tangan bawahan. Cukup untuk saya untuk dipromosikan menjadi Dewa Surgawi kelas 3 dalam waktu 30 tahun. Adapun apakah itu tak terkalahkan di bawah Dewa Suci, bawahan saya tidak dapat menjaminnya. Lagi pula, ada banyak dewa, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk menantang level, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan penuh semangat, saya tidak bisa menjaminnya, yaitu, ada beberapa apakah benar untuk mengalahkan Dewa 9 tingkat lainnya, ucap Bai Cheng. Yah, kata Tan Yun jujur. Oke, sangat bagus, Raja Bai Cheng berkata. 35 tahun kemudian, itu akan menjadi upacara ulang tahun putra dan putri Lingxia Tianzun, ucal Bai Cheng. Mendengar ini, wajah Tan Yun tidak berubah, tetapi hatinya benar-benar terbakar amarah. Setiap kali dia mendengar berita tentang Lingxia Tianzun, Tan Yun merasa sangat marah. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, utusan Dewa Tianzun datang ke kota militer Qingtian 3 hari yang lalu dan berkata bahwa aku dan 99 Raja Dewa lainnya akan pergi ke perjamuan. Pada waktu itu, masing-masing dari 100 Raja Dewa kita membawa salah satu prajurit dewa yang paling menonjol dan pergi ke pesta ulang tahun untuk berdiskusi dan berkomunikasi, ucap Bai Cheng. Setelah mendengar ini, Tan Yun bertanya, mengapa Tuan Tianzun melakukan ini, ucap Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng menjelaskan, lebih dari 9.000 tahun yang lalu, seorang sepasang putra dan putri Lord Tianzun merilis retorika dalam upacara kedewasaan mereka, bahwa mereka akan mengalahkan prajurit paling menonjol di alam para dewa di alam Dewa Hongmeng pada ulang tahun mereka yang berumur panjang, dan dikatakan bahwa bakatnya tidak ada bandingannya, jadi dia harus memenuhi kata-kata agung tahun ini. Selain itu, Tuan Tianzun mengatakan bahwa jika bawahannya dapat menonjol di antara prajurit terbaik dari 100 Raja Dewa, mereka memenuhi syarat untuk menantang putra dan putrinya. Selama dia bisa mengalahkan putra dan putrinya, dia akan diberi hadiah apapun yang Anda inginkan, dan Lingxia Tianzun akan memberinya pada Anda, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, dan suasana hatinya melonjak, Yusu ingin dibangkitkan, aku harus mendapatkan batu ilahi pembekuan jiwa dan membentuk kembali. Dan di dunia, sejauh yang saya tahu, hanya ada satu bagian di Istana Ilahi Hongmeng. Aku harus pergi ke kota Ilahi Hongmeng, mengalahkan putra dan putri pelacur ini, dan menemukan cara untuk mendapatkan batu ilahi rekonstruksi jiwa. Selain itu, Su Bing dan aku akan kehabisan mata air Dewa Surgawi, yang dapat dibeli di beberapa toko Hongmeng Divine City, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membungkuk dan berkata, Panglima Besar, pada hari ulang tahun Lord Tianzun, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Tan Yun. Hehehehe, Raja Bai Cheng tersenyum dan menghela nafas, 10.000 tahun yang lalu, saya juga membawa dewa dari pasukan dewa elit. Saat itu, dewa elit saya terbunuh dalam duel dengan tentara dewa yang dibawa oleh 99 Raja Dewa lainnya, dan saya dipermalukan saat itu. Semoga kali ini, Anda dapat memberi saya kehormatan dan kembali, tentu saja, keselamatan adalah yang utama, jika Anda gagal, Anda akan mengakui kekalahan. Hidup adalah hal yang paling penting. Tujuan kedua membawa Anda ke sana adalah untuk biarkan Anda mengalami dunia, karena pada hari upacara ulang tahun, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme juga akan membawa murid-murid Tianzun terbaik mereka ke perjamuan. Saya harap Anda dapat tampil dengan baik dan memenangkan hati Lord Lingxia Tianzun mulai sekarang, kamu bisa berjalan dengan lancar, ucap Bai Cheng. Tan Yun tampak bersemangat, terima kasih atas kultivasi Komandan Agung, ucap Tan Yun. Iya, setelah Raja Bai Cheng mengangguk, dia berkata, saya mendengar bahwa 19 tahun yang lalu, ketika kamu pertama kali memasuki ranah elit,
Xiao Xihan dipermalukan olehmu, dan dia dibunuh olehmu. Ingat, jika masih ada orang yang mempermalukanmu, kamu bisa membunuh jika kamu bisa, jika kamu tidak bisa, pergilah ke Bai Zong, ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun merasakan perasaan hangat di hatinya, Raja Dewa Bai Cheng sangat baik pada dirinya sendiri. Raja Bai Cheng menepuk bahu Tan Yun dan memperingatkan, oke, cepat dan cepat mundur, kamu hanya memiliki 34 tahun waktu kultivasi, maka kita akan bergegas ke kota ilahi Hongmeng. 34 tahun, setelah itu, kamu pergi ke Bai Zong dan minta dia untuk membawamu keluar dari alam elit, ucap Bai Cheng. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng menghilang begitu saja. Tan Yun berubah menjadi bayangan, menyapu ke menara 9 bintang dan duduk bersila dengan mata dingin. Guan Yong, aku akan membiarkanmu hidup 40 tahun lagi, dan kemudian aku akan mengambil hidupmu. Dan Ling Xia Tianzun, kamu memberontak, aku akan membersihkan pintu suatu hari nanti cepat atau lambat, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menjadi tenang, dan ketika tangannya membentuk segel di dadanya, tiba-tiba, roh surga dan bumi yang kaya di hutan kuno mengalir ke menara ilahi Jiuxing dengan cepat, bergegas ke kolam spiritual Tan Yun. Pada saat yang sama, pikir Tan Yun, semua mata air surgawi di cincin peri terbang keluar dan menggantung di depannya. Segera setelah itu, Tan Yun mulai memperbaiki Tianshan Quan. Waktu terasa seperti anak panah, dan 26 tahun telah berlalu di dunia luar. Di dalam menara Dewa Bintang 9, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan napas Dewa kelas 3 melonjak dari tubuhnya. Betul sekali, Tan Yun menghabiskan 2,18 juta tahun di menara. Setelah memakan semua mata air Dewa Surgawi, embrio Dewa Surgawi Hongmeng ketiga mengembun di kolam roh dan melangkah ke Dewa Surgawi kelas 3. Alasan mengapa itu begitu cepat, Tan Yun tahu, kecuali Tianshan Quan, adalah karena roh langit dan bumi di para dewa elit cukup kuat dan murni. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk berlatih tubuh hegemoni cahaya tingkat ke-21, ucap Tan Yun. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah Lingqi, berdiri di langit di dunia Hongmeng. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa benua Hongmeng dengan Tan Mansion sebagai pusatnya telah berkembang menjadi 10 juta abadi dengan peningkatan wilayahnya. Melihat Tan Mansion, mata Tan Yun menunjukkan pemikiran yang mendalam. Ibu, ayah, kakek, dan Huang Fu Shengzong, apakah kalian semua baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu, ucap Tan Yun. Tan Yun menarik kembali indranya. Dia berkata dengan tegas, kekuatan. Aku merindukan kekuatan yang kuat, cairan surgawi Hongmeng, telanlah untukku, ucap Tan Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng mulai mengalir di tubuh Tan Yun, melahap kulit, daging dan darah, meridian, otot, dan tulangnya. Meski begitu, Tan Yun tetap diam. Di menara, 30.000 tahun kemudian, kulit, daging, meridian, tulang, dan otot Tan Yun menghilang. Seperti kerangka berdarah yang dibungkus organ dalam, duduk bersila di menara bintang 9 dalam. Kemudian, untaian cairan divine primordial keluar dari alis dan tulangnya, dan mulai menutupi tulang seluruh tubuh. Bertahun-tahun kemudian, Tan Yun menjadi utuh. Itu berarti bahwa tubuh hegemonik cerah peringkat 21 Tan Yun telah memasuki tahap pencapaian kecil, memiliki kekuatan merobek dengan tangan kosong. Artefak kelas rendah peringkat kelima. Jika Tan Yun menggunakan kekuatan magisnya dan memadatkan baju besi kematian, kekuatannya akan meningkat tajam lagi. Dan dia memiliki kekuatan untuk merobek artefak tingkat rendah tingkat 6 dengan tangan kosong. Hegemoni yang cerah, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun lepas landas di udara, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 7.000 kaki yang sangat besar. Yang mengejutkan adalah nafas kehidupan yang kuat merembes dari tubuh Tan Yun. Seolah-olah Tan Yun adalah sumber kehidupan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Sumber kehidupan, ucap Tan Yun. Setelah itu, langit di atas kepalanya, dalam kehampaan seperti riak air, berubah menjadi bola cahaya putih bersih. Diameter bola cahaya sangat besar, dan nafas kehidupan yang memancar darinya 100 kali lebih agung daripada nafas kehidupan yang keluar dari tubuh Tan Yun. Betul sekali. Setelah Tan Yun mengeluarkan Bright Domination, jika dia terluka, kecepatan pemulihan cederanya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya.
Dan bola cahaya putih murni 10.000 kaki itu adalah kekuatan supernatural keempat yang dihasilkan oleh Tan Yun setelah mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. 4 kekuatan gaib tersebut adalah pembalikan waktu, sangkar luar angkasa, armor kematian, dan sumber kehidupan. Sumber kehidupan adalah kekuatan gaib yang sangat bertentangan dengan langit. Selama Tan Yun masih memiliki nafas, begitu dia menggunakan sumber kehidupan dan menelannya, itu akan langsung utuh. Tentu saja, kekuatan gaib ini, seperti 3 kekuatan gaib lainnya, hanya dapat digunakan setahun sekali. Tan Yun tersenyum puas, dalam satu pemikiran, sumber kehidupan menghilang. Pada saat berikutnya, rambut Tan Yun menari, dan seberkas kesadaran ilahi keluar dari menara bintang 9 dan bergegas ke lapisan awan. Pada akhirnya, kesadaran ilahi diperpanjang hingga 7.005 miliar sen, hanya untuk berhenti. Harus diketahui bahwa kesadaran kelas 2 Dewa Suci biasa dapat mencakup radius 600 miliar keabadian, kesadaran kelas 3 Dewa Suci dapat mencakup radius 650 miliar keabadian. Kesadaran kelas 4 Dewa Suci, dapat mencakup radius 700 miliar keabadian, dan kesadaran kelas 5 Dewa Suci dapat mencakup radius 700 miliar keabadian 50 miliar sen. Dan hanya Tan Yun, Dewa Surgawi kelas 3, jiwa dewanya sebanding dengan Dewa Suci kelas 5. Itu berarti bahwa selama Tan Yun melemparkan mata ilahi Hongmeng, dia dapat dengan mudah mengendalikannya, Dewa Suci kelas 5 biasa. Tan Yun menarik kembali indranya, dan senyum terbentuk di sudut mulutnya, dengan kekuatanku saat ini, tanpa menggunakan mata Dewa Hongmeng, formasi pedang pembantaian Hongmeng, seni pedang pembantaian Hongmeng, dan 4 kekuatan supernatural, aku dapat dengan mudah membunuh orang biasa tingkat keempat Dewa Suci. Saya tidak akan takut bahkan dalam menghadapi orang bijak tingkat 6 biasa. Jika saya menggunakan semua cara saya, kekuatan saya sebanding dengan itu Dewa Suci peringkat ke-7, atau dibandingkan dengan Dewa Suci tingkat 8. 2 hari kemudian, saya akan pergi ke kota ilahi Hongmeng, di depan Lingxia Tianzun, saya tidak bisa menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tapi itu tidak masalah, bahkan jika ada berbagai selain langkah Dewa Hongmeng. Saya tidak memerlukan cara apapun, dan saya juga dapat menggunakan latihan lain untuk mengalahkan Dewa Prajurit yang paling menonjol dari 99 Raja Dewa lainnya, ucap Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya, tampak penuh harap, dan berkata pada dirinya sendiri, Yusu, tunggu, tidak peduli apa, kali ini, aku akan mengalahkan prajurit Raja Dewa lainnya, dan kemudian mengalahkan putra dan putri Lingxia Tianzun, dan mendapatkan jiwa yang membeku, batu pembentuk dewa, selama aku mendapatkan batu pemusatan jiwa dan pembentuk ulang dewa, aku akan dapat membangkitkanmu sesegera mungkin setelah aku menemukan para elf di masa depan, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan indranya, menutupi seluruh menara bintang 9 untuk memeriksa kekuatan orang lain dan binatang buas. Ditemukan bahwa ranah manusia dan binatang telah meningkat. Tan Yun akan mengikuti Raja Dewa Bai Cheng ke kota ilahi Hongmeng 2 hari kemudian untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun agung anak-anak Lingxia Tianzun, dan memberi tahu semua putri. Kemudian mata Tan Yun berkedip, dan dia bersuara, Su Bing, kalian semua berlatih di sini dulu, aku akan mencoba membuat Dewa Raja Bai Cheng setuju untuk mengizinkan menara 9 bintang ini dibawa kepadaku. Dengan cara ini, itu tidak akan mempengaruhi kultivasimu. Kalian menungguku di sini, dan aku akan kembali dalam sehari paling lama, ucap Tan Yun. Sen Subing berkata, baik suami yang baik, ucap Subing. Kemudian, Tan Yun melangkah keluar dari menara 9 bintang, berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah langit, saat itu muncul di awan, membuat tembus pandang dan menghilang. Segera, Tan Yun melepaskan indera ilahi yang sebanding dengan Dewa Suci kelas 5, meliputi menara 9 bintang yang dibudidayakan oleh Sen Subing dan yang lainnya. Tan Yun selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia tahu ada banyak orang yang ingin merugikan dirinya. Sebelum pergi, dia harus memastikan apakah ada orang atau tidak, jika setelah dia pergi, takutnya akan ada yang menyerang orang-orang di sebelahnya. Sesaat kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera ilahinya bahwa 2 prajurit ilahi bintang 8 telah diam-diam terbang keluar dari langit dan mendarat di luar menara bintang 9, dan mereka akan memasuki menara. Sialan, ucap Tan Yun memarahi diam-diam, dan pada saat berikutnya, dia turun dari langit dan muncul di pintu masuk menara, menghalangi jalan bagi mereka berdua, dan berkata dengan ekspresi suram, kalian berdua, apa yang kamu lakukan, ucap Tan Yun.
Menghadapi Tan Yun yang kembali dan mengembalikan, keduanya jelas terkejut. Salah satu dari mereka berkata, "Tidak apa-apa, kami ingin memasuki latihan," ucap seseorang itu. Tan Yun mengulurkan jari dan menunjuk ke 4 kata mundur, yang muncul di dinding menara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, ada orang di dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kalian baru saja masuk setelah melihatku pergi, mengapa kamu ingin menyerang orang-orang di sekitarku?" ucap Tan Yun. Pada saat ini, salah satu prajurit surgawi bintang 8 berkata dengan tegas, "Jing Yun, kamu sangat berdarah," ucap salah satu prajurit. "Mata ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, 2 cahaya merah aneh keluar dari matanya, dan mereka berdua tercengang. "Katakan, kenapa kamu datang?" Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak mereka berdua. Keduanya berkata serempak, "Kami khawatir kami bukan lawanmu, jadi kami ingin menangkap orang-orang di sekitarmu dan mengancammu," ucap keduanya. "Siapa dalang di balik layar?" ucap Tan Yun berkata lagi. Ya, begitu mereka berdua berbicara, tiba-tiba, aura kuat turun dari langit dan menghantam mereka berdua. Seluruh tubuh keduanya meledak. Tan Yun tiba-tiba melihat ke langit, dan menemukan bahwa napas telah menghilang dan tidak ada seorang pun di langit. Rupanya itu dibungkam. Tan Yun menilai dari nafas bahwa orang yang membunuh keduanya harus menjadi Dewa Suci kelas 5. Mata Tan Yun tajam dan gelap, orang ini seharusnya Liang Li. "Liang Li, ketika aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan menangkapmu," ucap Tan Yun. Wosh! Pada saat ini, seberkas cahaya putih turun dari langit, di depan Tan Yun, dia berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih. Liang Li yang datang. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa Liang Li adalah seorang dewa suci kelas 5. Pada saat ini, Tan Yun bahkan lebih yakin bahwa orang yang baru saja membunuh dan membungkam adalah Liang Li. Liang Li dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan tegas, "Jing Yun, di siang bolong, kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Menurut peraturan militer, kamu harus meluruskan hukum di tempat. Mari kita perbaiki hukum di tempat." "Haha, Dewa Muda akan datang tepat untukmu," ucap Liang Li. Tan Yun berkata dengan nada terukur, "Itu bagus, aku hanya merasa bahwa pembunuh yang membunuh mereka berdua adalah seorang aura Dewa Suci kelas 5, dan kamu juga Dewa Suci kelas 5. Apakah ini hanya kebetulan? Tuan Muda, Anda benar-benar mampu. Jika Anda ingin mengirim 2 orang untuk berurusan dengan saya, Anda akan membunuhnya dan menyalahkan saya, lalu membunuh saya," ucap Tan Yun. "Anak ini hanya dewa kelas 3, dia tidak bisa merasakan nafas ketika aku baru saja membunuh seseorang, dia pasti menggertakku ketika dia tahu wilayahku," ucap Liang Li merenungkan ini, dan menjadi marah, "Kamu yang membunuh lebih dulu, dan menjebak Tuan Muda ini. Dosa ditambah 1 kelas, maut," ucap Liang Li. Tan Yun mencibir, "Jika kamu memiliki kemampuan, coba saja," ucap Tan Yun. Tan Yun mengambil keputusan, jika pihak lain benar-benar menyerangnya, bahkan jika dia kalah, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Sombong, ketika Liang Li hendak memulai, sebuah suara tua terdengar di langit, "Berhenti," ucap suara tua itu. Detik berikutnya, Bai Zong terbang ke tempat latihan dan melindungi Tan Yun di belakangnya. Dia memelototi Liang Li, "Kecuali Komandan Agung Raja Dewa, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Jing Yun. Ada seorang lelaki tua, kamu harus mencobanya," ucap Bai Zong. Liang Li memandang Bai Zong, mengerutkan kening dan berkata, "Penatua Bai, Jing Yun baru saja membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tuan muda ini hanya bertindak sesuai dengan peraturan militer." Sebelum Liang Li bisa mengatakan apa-apa, dia dipotong oleh Bai Zong. "Pergi," ucap Bai Zong. Jing Yun menghitung nasibmu kali ini, ada benda tua ini untuk melindungimu, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu," ucap Liang Li. Setelah Liang Li mendengus dingin, dia menatap Tan Yun dan Bai Zong dengan ganas, lalu melesat ke langit dan menghilang. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Bai tua, mungkinkah Liang Li memiliki latar belakang yang bagus? Kalau tidak, mana berani dia menentang Anda seperti ini," ucap Tan Yun. Bai Zong berkata dengan sungguh-sungguh, "Liang Li adalah satu-satunya cucu Komandan Liang Yuan, itu sebabnya dia begitu sombong dan mendominasi, jika itu orang lain, orang tua ini pasti sudah membunuhnya," ucap Bai Zong. Tan Yun tidak menyangka latar belakang Liang Li begitu hebat. Ada 3 komandan di pasukan keluarga Bai, yaitu Su Ben,
Fang Seng, dan Liang Yuan. Bai Zong berkata, Jing Yun, aku mempermalukanmu kali ini. Tolong jangan beritahu raja masalah ini kepada orang tua. Sepertiga dari pasukan keluarga baik kita adalah Komandan Liang Yuan. Saya tidak ingin menyebabkan keretakan antara orang tua Raja Dewa dan Komandan Liang Yuan karena ini, ucap Bai Zong. Mendengar ini, Tan Yun berkata, baiklah, saya mengerti masalah ini, saya akan menangani orang ini sendiri di masa depan, dan saya tidak akan membiarkan Raja Dewa orang tua itu campur tangan dalam situasi yang sulit, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Bai Zong berkata melalui transmisi suara, Jing Yun, seorang pria sejati akan membalas dendamnya. Orang tua ini berasal dari Dewa Raja, jadi saya tidak dapat membantu Anda menangani Liang Li, tetapi di masa depan, Anda akan menjadi lebih kuat dan Anda dapat diam-diam menyerangnya, selama Anda tidak melibatkan Raja Dewa dan orang tua, itu bisa saja. Jika tidak, sekali Komandan Liang Yuan dan Raja Dewa jatuh, pasukan keluarga Bai kemungkinan besar akan berantakan, ucal Bai Zong. Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, berkata, Bai tua, dapatkah Anda mengirim junior ini untuk meninggalkan alam para dewa? Junior ingin untuk bertemu Raja para dewa, dan bertanya apakah junior dapat membawa menara bintang 9 bersamaku dalam perjalanan ke kota ilahi Hongmeng, sehingga istriku bisa pergi ke sana, dan bisa berlatih di dalamnya, ucap Tan Yun. Bai Zong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengganggu Lord God King untuk masalah sepele ini. Orang tua ini yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, menara 9 bintang di sini sangat kosong, ucap Bai Zong. Tan Yun cukup bersemangat, terima kasih Tuan Bai, ucap Tan Yun. Sama-sama, Bai Zong tersenyum dan berkata, Tuan Dewa Raja telah menjelaskan bahwa lelaki tua ini harus memperlakukan Tuan Muda Jing sebagai tuan kecilnya, jadi jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, datang saja ke sini, cari lelaki tua ini, ucap Bai Zong. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, Bai tua, dalam 2 hari, kamu akan membawaku keluar dari ranah elit, dan aku akan mengikuti Raja Dewa dan lelaki tua ke kota ilahi Hongmeng. 2 hari kemudian, Tan Yun membawa menara ilahi Jiuxing, mengikuti Bo Zong menjauh dari alam dewa elit, dan datang ke istana Raja Dewa di puncak Qingtian Shenfeng, dan bertemu Raja Dewa Bai Cheng di aula konferensi. Raja Bai Cheng menginstruksikan Komandan Su Ben, Komandan Fang Seng, dan Komandan Liang Yuan untuk menjaga kota tentara Qingtian dan mencegah invasi pasukan iblis luar angkasa. Setelah terbang keluar dari kota militer Qingtian, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, Komandan Agung, akankah bangsawan lain di alam Dewa Hongmeng pergi selama upacara ulang tahun, ucap Tan Yun. Di masa lalu, bangsawan tidak akan pergi, tetapi kali ini mereka akan pergi, ucap Bo Cheng. Kenapa? Tanya Tan Yun. Raja Bai Cheng menjelaskan, karena Lingxia Tianzun berjanji kepada Zhan Peng dan Raja Dewa tertinggi untuk menikahkan anak-anak mereka pada upacara ulang tahun, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata pelan, Komandan Agung, putra tertua Zhan Peng, Zhan Zuyun dan putra kedua Zhan Zutian telah mendengar bahwa mereka sudah mati. Mungkinkah putra ketiganya Zhan Zusheng ingin menikahi Bai Xuanqi, putri kedua Raja Dewa tertinggi, ucap Tan Yun. Ya, Raja Dewa Bai Cheng dia mengangguk dan berkata, benar bahwa keduanya akan menikah, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun serius, memikirkan saat Zhan Zusheng, Bai Xuanqi dan yang lainnya mengejar dan membunuhnya di jurang para dewa yang ganas. Pada awalnya, di depan mereka, setelah melarikan diri ke gua pelahap di kedalaman jurang para dewa yang ganas, ia memasuki tempat rahasia tempat para dewa raksasa liar dan sunyi berhibernasi. Dan mereka berpikir bahwa Tan Yun telah dicekik oleh aura kekerasan di gua menelan dewa, jika Tan Yun pergi ke waktu ini, Tan Yun pasti akan bertemu dengan mereka berdua. Pada saat itu, meskipun Tan Yun memiliki senjata ajaib untuk menyelamatkan hidupnya, dan lolos dari malapetaka dengan memasuki gua menelan dewa, Zhan Zusheng, Bai Xuanqi mungkin tidak akan membiarkan dirinya pergi. Jika Dewa Raja Bai Cheng tidak melindungi dirinya sendiri, dia akan lebih beruntung daripada dirinya sendiri. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan Tan Yun adalah ketika dia berada di jurang para dewa yang ganas, dia membunuh Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, dan bawahan Jiang Feixu juga mengawasinya memasuki gua. Jika Tan Yun pergi sendiri, begitu bawahan itu memberitahu Dewa Raja Jianglong seperti apa dia, Dewa Raja Jianglong pasti akan menyerang. Dan saya tidak tahu apa hubungan antara Raja Dewa Bai Cheng dan Zhan Peng, dan Raja Dewa Jianglong, ucap Tan Yun di dalam hatinya.
God King Bai Cheng memandang Tan Yun ke samping. Yuner, ada apa denganmu? Wajahmu jelek sekali, ucap Bai Cheng. Tan Yun membungkuk dan berkata, Grand Commander, apa hubunganmu dengan God King Jianglong, Zhan Peng, dan Dewa Raja tertinggi, ucap Tan Yun. Meskipun Raja Bai Cheng tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih berkata dengan jujur, "Itu tidak baik," ucap Bai Cheng. Setelah mendengar ini, Tan Yun menarik napas lega. Yuner, apakah kamu mencoba mengatakan sesuatu? Ucap Raja Bai Cheng berpikir serius. Iya, Tan Yun berkata, Komandan itu jujur, bawahan akan pergi bersamamu kali ini, aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan. Karena ketika bawahan berada di jurang para dewa yang ganas, Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, menyerang bawahan, tetapi dibunuh oleh bawahan, ucap Tan Yun. Apa? Jiang Feixu dibunuh olehmu? Bai Cheng Senwang tertegun. Anak baik, kamu sangat berani, ucap Bai Cheng. Uhuk-uhuk, Tan Yun batuk ringan, bawahan terpaksa melakukannya pada saat itu, dan juga, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi juga ingin membunuh bawahan pada waktu itu. Bawahan memiliki dendam terhadap mereka, bawahan khawatir bahwa mereka akan pergi ke Hongmeng Sencheng untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun, dan saya akan membawa bencana bagi Anda, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng jatuh ke dalam perenungan singkat, dan matanya yang keruh menunjukkan dominasi yang kuat. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut. Sekarang kamu adalah orang dari Raja Dewa ini pasti akan melindungimu, ucap Bai Cheng. Terima kasih, Komandan, ucap Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Raja Bai Cheng tersenyum ramah, Yuner, tidak ada seorang pun secara pribadi, jadi kamu tidak perlu lebih sopan kepadaku, dan, juga, setelah kamu tiba di kota ilahi Hongmeng, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, berperilaku baik, semuanya terserah saya, ucap Bai Cheng. 3 bulan kemudian, Raja Dewa Bai Cheng mengendarai Tianzun Shenzhou dan memasuki kota militer tertinggi Raja Dewa Tertinggi. Tan Yun ada di kota ilahi Hongmeng, kota militer tertinggi tiba melalui susunan teleportasi, dan kemudian tiba di kota militer Qingtian. Raja Dewa Bai Cheng berkata kepada Tan Yun, di perbatasan luar alam Dewa Hongmeng, hanya kota militer tertinggi yang memiliki susunan teleportasi untuk mencapai kota Dewa Hongmeng. Dari sini, kita dapat melihat seberapa besar Lingxia Tianzun mempercayai Raja Dewa Tertinggi, ucap Bai Cheng. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, di masa lalu, tempat persembunyiannya setelah terluka parah adalah Lingxia Tianzun yang Zhan Peng katakan kepada Raja Dewa Tertinggi, dan Raja Dewa Tertinggi memberitahu Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun secara alami sangat penting bagi Raja Dewa Tertinggi. Tan Yun tahu ini, dan Dewa Raja Bai Cheng dan Raja Dewa lainnya secara alami mengetahuinya. Raja Dewa Bai Cheng membawa Tan Yun ke aula ruang waktu dari mansion kota militer tertinggi tanpa hambatan. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng mengilhami formasi teleportasi, dan Tan Yun menghilang dari formasi teleportasi raksasa dari udara tipis. 9 bulan kemudian, kota ilahi Hongmeng, dalam kehampaan di luar kota, gerbang teleportasi jutaan kaki muncul. Detik berikutnya, Bai Cheng dan Tan Yun terbang keluar dari gerbang teleportasi dan menembak di luar gerbang kota. Itu menghilang, seolah-olah telah tidak pernah muncul. Di bawah gerbang kota, yang setinggi jutaan kaki, dijaga ketat seperti biasanya, dan ada puluhan ribu tentara manusia, kura-kura, dan raksasa. Pemimpin, Jenderal Dewa Raksasa, menemukan bahwa orang yang datang adalah Ratu Dewa Bai Cheng, dengan tubuh setinggi 1000 kaki. Dia sangat membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Selamat datang di Raja Dewa Bai Cheng untuk memasuki kota," ucap Jenderal Dewa Raksasa. "Ya," Raja Dewa Bai Cheng mengangguk. Setelah itu, dia kembali menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kenakan baju zirah pasukan keluarga Baiku," ucap Bai Cheng. Setelah Tan Yun menjawab, dalam satu pikiran, satu set baju besi perak putih muncul dari tubuhnya. Di bahu kiri baju besi, ada 3 kata, Bai Jiajun, dan di bawah 3 kata, ada 3 bintang yang mempesona. Dapat dilihat dari armornya bahwa Tan Yun adalah prajurit surgawi bintang 3 di pasukan keluarga Bai. Dewa menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Jadi itu anakmu. Dewa ini akan ingat bahwa kamu membawa keluargamu untuk bergabung dengan tentara beberapa dekade yang lalu," ucap jenderal itu. "Tuan Dewa memiliki ingatan yang baik, itu adalah bawahan," ucap Tan Yun dengan kepalan tangan. Dewa kura-kura melihat ke bawah pada Raja Dewa Bai Cheng,
dan matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. Tuan Raja Dewa, apakah Anda hanya membawa salah satu prajurit keluarga Bainya, ucap Dewa kura-kira. Iya, ada apa? Ucap Bai Cheng tersenyum. Tuan Dewa Raja, Anda tidak tahu sesuatu, Jenderal Dewa berkata dengan jujur, di antara Raja Dewa lainnya, hanya Raja Dewa Mu Feng yang memiliki prajurit Dewi Bintang 4, tidak hanya cantik, tetapi juga di pasukan mereka, makhluk yang paling kuat. Prajurit ilahi yang dipimpin oleh Raja Dewa lainnya semuanya adalah prajurit Dewa Bintang 9, jadi saya khawatir anak yang Anda bawa ini mungkin bukan lawan dari prajurit ilahi yang dibawa oleh dewa lain, ucap Dewa Kura-kura. Raja Dewa Bai Cheng tertawa dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, tetapi Raja Dewa ini memiliki kepercayaan pada prajurit saya, ucap Bai Cheng. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng memimpin Tan Yun ke kota Hongmeng, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tuan Dewa Raja, ada apa? Ucap Tan Yun berkata dengan transmisi suara. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata, Yuner, Raja Dewa Mu Feng ini, adalah salah satu dari 10 Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng, dan setenar Raja Dewa tertinggi. Bawahannya pemberani dan baik, dalam pertempuran, dan kekuatan mereka, secara keseluruhan lebih baik daripada kita, pasukannya lebih kuat dari keluarga Bai. Prajurit dewa di pasukan keluargamu, kekuatan tantangan lompatan kataknya sama besarnya dengan milikmu, itu menentang langit. Prajurit dewi ini, ketika kamu bertemu besok, kamu harus ekstra hati-hati, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, yah, aku ingat, ucap Tan Yun. Tan Yun menjadi penasaran, siapa wanita ini, melompati level untuk menantang kekuatan, itu sangat menantang, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.